Halo, kali ini film mau bawain film romantis lagi nih. Tapi sebelumnya bisa subscribe dulu kali ya dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update video menarik dari channel ini. Ditungguin ya, 1, 2, 3. Oke, kalau udah subs, langsung aja kita ke alur filmnya. Sepasang kekasih sedang kencan di pantai. Cewek ini bernama Kara, Karamel, dan cowok ini Dev, doinya. Kara memberi gelang janji ke doi. Mereka pun berjanji akan selalu bersama. Pantai serasa milik berdua ya coy. Pemandangan kota di luar negeri. Seorang wanita mematikan jam makernya. Seseorang lainnya menulis surat lalu memasukkan ke laci. Pagi itu, Kara menerima paket dari mamanya, juga bunga di depan pintu. Ada suratnya. Kara menelpon mamanya, memprotes agar tidak mengirim surat dari orang itu lagi. Mamanya memberitahu kalau ini sudah setahun berlalu. Kalau tidak mau balas, setidaknya baca saja. Lagian kenapa tidak mau terima teleponnya dia, biar tahu gitu masalahnya apa. Kara bilang tidak mau tahu lagi tentang dia. Bulan depan, Kara mau kuliah dan sekarang mau ke tempat kerja dulu. Mengambil undangan ulang tahun, Dev mengendarai mobil di sebuah kota, menyapa orang di sana lalu masuk ke klub. Ia mengucapkan selamat ke temannya yang punya acara itu. Kara membuka loker, mengambil surat, dan berpikir sejenak lalu pergi. Dev keluar dari klub. Kara menangis. Dev menelpon nomor Kara yang sudah tidak aktif. Kara membuang surat-suratnya. Dev melihat sesuatu di jalan. Kirain melihat Kara, ternyata melihat cewek patah hati yang mau bunuh diri. Dev coba menghentikannya, tapi cewek itu tidak mau dengar. Terus, pas jatuh cewek itu malah minta tolong. Dev menolongnya, tapi cewek itu langsung pingsan. Pagi hari, Dev menaruh surat dan uang di samping cewek itu. Di tempat kerja Kara, seorang cowok menyalip antrian dan menanyakan tentang bunga yang kemarin ia kirim. Kara cuek ke cowok yang bernama Bima ini. Kara menunjuk aturan waktu antri di kafe. Bima pun bilang akan mentraktir semua orang yang antri jadi dia punya banyak waktu. Kara terpaksa membuat janji bertemu lain waktu supaya tidak mengganggu pekerjaannya. Dev kembali. Ia mencari kunci. Tidak ada. Ternyata cewek itu masih di rumahnya. Rumahnya kayak kapal pecah, kata Dev. Cewek itu tidak peduli. Bima menasihati Adel, temannya, agar tidak tertipu cowok brengsek lagi, lalu memberi HP supaya bisa menghubungi. Bima mengenalkan Adel dan Karamel. Katanya, cewek gagal move on ketemu sama cewek gagal nikah. Cocok. Ia pun ditampol. Mereka jalan-jalan bertiga. Kara meminjamkan headsetnya. Mereka menyanyikan lagu favorit Kara. Adel bilang pantesan aja Bima suka sama Kara, karena dia bisa bikin nyaman. Kara pergi duluan. Di jalan, ia tabrakan dengan orang yang makan roti bernama Sam. Sam menahan Kara. Ia bilang ia tahu Kara dan mengingatkan tentang Dev, lalu menunjukkan foto. Flashback ketika pertama kali Kara bertemu dengan Dev. Kara mau muntah. Ditawarkan kantong. Kara menolak karena merasa bisa menahannya, tapi waktu melihat pemandangan di situ, Kara langsung muntah. Kena Dev. Dev cuma senyum orang baik aja. Waktu turun dari kapal, payung Kara macet. Dev menawarkan tumpangan payung. Mereka kenalan, terus malamnya mereka dinner. Cerita tentang London. Tentang Kara yang suka London dari kecil. Dan Dev yang sepertinya akan kuliah di London. Di jalan, Kara melihat orang pakai tato. Ia bilang, bikin tato lucu kali ya. Dev menantang, emang kamu berani? Kara mengaku berani. Dev langsung mengajak Kara ke tempat tato. Di sana, ada orang yang lagi ditato. Waktu melihat itu, Kara langsung ketakutan dan kabur. Di tempat disko, Dev mengajak Kara menari, tapi Kara tidak mau. Saat Dev memesan minuman, Kara melihat sesuatu dan ke sana. Dev mencari Kara, udah hilang. Dev pergi menuju kerumunan. Ia kaget, Kara ternyata di sana sedang menari. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Menelusuri jalan, Kara dan Dev naik motor, naik mobil juga sampai sore. Mendengarkan lagu favorit mereka. Di pantai, setelah berjanji untuk terus bersama, Dev bilang mau kasih tahu sesuatu malam ini. Dan ia berharap Kara tidak berubah setelah itu. Malamnya, Kara melihat sesuatu yang nyesek. Kara sedih sampai sekarang, bahkan baru sadar kalau syalnya hilang. Sam menelpon Dev tapi tidak ada jawaban. Adel bertanya apa Dev punya pacar. Dev jawab, dulu ada, tapi dia menghilang.
Sam datang, bilang tadi ketemu Kara dan menunjukkan shawl Kara. Dev tidak percaya. Adele menguping. Sam bilang, yang dulu telepon tuh nomor Indonesia, mana bisa nyambung, orang Kara ada di sini. Lalu mengajak Dev pergi mencari Kara. Mereka pun pergi mencari. Adele melihat isi laci Dev. Kara masih sedih sambil melihat foto-foto kenangan dan gelang promisnya. Kara siap-siap mau pulang ke Indo. Dev mengamuk di apartemennya. Bima datang bertamu. Waktu ia tahu Kara mau balik, ia bilang Kara pengecut karena selalu kabur dan membohongi dirinya sendiri. Kara mengusir Bima. Bima ditelepon Adele. Adele dan Kara berbicara. Adele bilang kenapa ia bisa secepat itu menyukai doinya, sedangkan Kara yang sudah lama dikejar-kejar Bima sama sekali tidak cinta ke Bima. Kara bilang, kadang kamu gak butuh waktu 1 menit untuk jatuh cinta, walaupun butuh waktu selamanya untuk move on. Mama Kara menelpon, menanyakan tentang surat. Kara bilang, sudah dia buang. Kara pergi mau cari tiket. Adele mengajak ketemu nanti sore. Kara datang ke tempat janjian. Ia menunggu Adele. Dari pengeras suara, ada bunyi lagu kesukaan Kara. Kara mendekat. Dev berbalik mendengar lagu itu dan mendekat juga. Sambil tersenyum, Dev nostalgia kenangannya. Sedangkan Kara mengingat hal yang tidak menyenangkan. Dev membalas pesan seseorang saat bersamanya. Kara berbalik, ia melihat Dev. Dev juga melihat Kara. Kara mau kabur. Dev mau menghentikannya dan menunjukkan gelangnya, mengingatkan Kara dengan janji mereka. Tapi Kara malah menyesali kata-katanya dulu. Dev meminta penjelasan kenapa Kara begini dan pergi gitu aja dulu. Kara minta tolong ke orang-orang supaya bisa kabur. Dev ikutan kabur. Mereka kejar-kejaran lagi sampai Dev kecelakaan. Adele memberi sesuatu ke Kara. Kara melihat isinya. Adele gak habis pikir sama Kara. Benci sama Dev tapi masih dengerin lagu kenangan mereka. Adele mengakui kalau Dev ada di taman itu karena settingannya. Kara nanya, Adele tahu semua itu dari mana? Adele kasih tahu kalau malam itu Sam datang dan Adele mendengar pembicaraan mereka tentang pacar Dev. Karena penasaran, Adele pun mencari tahu dan ketemulah surat Dev dan CD lagu yang sama dengan lagu yang sering Kara dengar. Adele shock melihat foto Dev dengan Kara. Ia pun langsung menelpon Bima. Kemudian mereka mengatur pertemuan Dev dan Kara. Adele menyuruh Kara membaca suratnya. Kara pun membacanya. Setelahnya, Kara membuang itu dan mengakui ia cinta Dev, tapi ia menyesal. Adele menunjukkan foto bilang, karena dia kan kamu pergi malam itu? Kara bilang, bukan. Adele bilang, apapun alasannya kamu harus cari tahu. Di rumah sakit, Dev dirawat. Kara datang menjenguknya. Ia minta maaf ke Dev. Orang-orang cuma melihat dari luar. Kara sedih. Ia berdoa agar Tuhan tidak mengambil Dev. Di rumah, Kara menyalakan HP dari nomor lamanya. Ia menyaksikan semua panggilan Dev, mendengarkan rekaman suara. Itu bikin dia tambah sedih. Di sisi lain, seseorang sedang menatap fotonya dengan Dev. Di pesawat, cewek itu menangis. Dev hari ini ditemani Kara lagi. Adele mengajak Kara keluar. Katanya dokter bilang akan mencabut alat pernapasan Dev dan meminta persetujuan, tapi Kara tidak setuju. Ia kembali ke ruangan Dev lagi. Kara bilang tidak akan benci Dev lagi asal Dev bangun. Yang di luar udah putus asa. Air mata Dev jatuh. Dev sadar. Karamel senang. Bima dan Adele juga senang. Riana datang dengan Sam. Adele melihatnya. Riana masuk. Langsung pelukan dengan Dev di depan Kara. Kata Dev, ini Riana, salah satu cinta dalam hidupnya. Kara diam aja. Dev bilang ini adiknya. Riana tidak bisa bicara karena sakit, tapi ia bisa mendengar. Riana pernah pesan kalau Dev ketemu sama cewek yang spesial di hidupnya, Riana mau kenal dengan cewek itu karena takutnya nanti cewek itu nggak bisa nerima keadaan Riana dan kakaknya tidak sayang lagi karena sudah punya cewek. Kara tersenyum ke Riana. Riana mengeluarkan hadiah yang dari dulu ia ingin berikan ke Kara dan kakaknya sebagai tanda kalau ia merestui hubungan mereka. Riana dan Kara berpelukan. Dev bertanya lagi, kenapa Kara tidak datang malam itu? Kara bilang,
Ia ada di sana waktu itu dan melihat Dev dengan calon istrinya. Sayang, ini undangan pernikahan kita. Dev bilang ia yakin Kara pergi sebelum dengar semuanya. Dev bilang itu cuma keinginan papa cewek itu dan seenaknya bikin undangan. Malam ini Dev memanggil karena mau mengenalkan cewek yang dia cinta. Cewek di depannya langsung ngamuk. Dev bilang lagi, tolong sampaikan ke papa kamu kalau uang papa kamu gak bakal bisa beli cintaku. Dev bilang cuma butuh waktu 3 hari ia mencintai Kara. Seandainya Kara tidak pergi, di hari keempat, kelima, dan seterusnya mereka akan terus bersama. Dev menanyakan Kara menyesal tidak baca semua suratnya. Kara bilang salah, ada satu surat yang ia baca. Dev senyum. Ia memasang cincin. Di mobil, Kara pura-pura mau muntah, katanya untuk mengingatkan waktu pertama ketemu. Dev bilang ia tidak lupa. Mereka pun harmonis. Gimana menurut kalian? Romantis nggak sih? Coba tulis pendapat kalian di komen ya. By the way, ini ada part 2 sama part 3-nya. See you soon ya!